Hai, ketemu lagi untuk belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan aritmatika sosial. Lanjut ke subbab diskon, bunga tunggal, dan pajak. Langsung saja ke diskon. Apa itu diskon? Ketika kalian membeli di supermarket, di swalayan, biasanya tertera tulisan diskon. Arti diskon apa? Berarti kalian akan mendapatkan potongan harga, sehingga semula membayar 10.000 kena diskon 1.000, jadi tinggal membayar 9.000. Itulah arti diskon, potongan harga yang didapatkan saat membeli barang. Diskon biasanya disebut juga sebagai rabat. Nah, dalam diskon ini nanti kalian akan menggunakan beberapa istilah. Harga sebelum dipotong, nanti kita akan sebut sebagai harga label, diberi simbol HL, dan harga sesudah dipotong diberi simbol HBY, artinya harga bayar, dan banyaknya potongan kita sebut diskon, kita beri lambang D. Jadi ada HL, HBY, dan D. Terus bagaimana cara mencari diskon? Biasanya diskon dalam bentuk persen. Nah, kita cari uangnya dulu dalam bentuk uang. Diskon sama dengan persen diskon tersebut dikalikan harga sebelum dipotong atau harga label. Kemudian kalau diskonnya sudah tahu berapa harga bayarnya, ya tinggal dikurangi harga label kurangi diskon. Sedangkan ketika kita diminta untuk menghitung persentase diskon, ya diskonnya itu sendiri dibagi harga label dikalikan 100%. Terus harga bayar ketika diketahui harga sebelum dipotong dan persen diskonnya, selain mencari diskonnya dulu baru dikurangi, kalian bisa langsung mencari harga bayarnya, yaitu dengan cara 100% dikurangi persen diskonnya dibagi 100% dikalikan harga label. Kemudian ketika kalian diminta untuk menghitung harga sebelum didiskon dan yang diketahui adalah harga setelah didiskon, kalian bisa menghitung pakai cara ini. 100% dibagi 100% dikurangi persen diskon dikalikan harga bayar. Jadi ini yang perlu kalian pahami untuk diskon. Langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, sepasang sepatu olahraga harganya 250.000. Toko yang menjual sepatu memberi diskon 30%. Berapa harga yang harus dibayar? Nah, supaya memudahkan, kalian bisa membuat tabel, di mana tabel tersebut isinya harga label, harga sebelum dipotong, diskonnya itu sendiri, dan harga bayar. Bisa kita tuliskan, harganya sebelum dipotong adalah Rp250.000. Kemudian diskonnya 30%. Berarti kita cari caranya bagaimana? Diskon tersebut dikalikan harga label 30/100 dikalikan 250.000. Tinggal kita coret-coret. 25 kali 3 75. 1, 2, 3. Nah, ternyata diskonnya sebesar 75.000. Harga bayarnya berapa? Ya tinggal kita kurangkan 250.000 kurangi 75.000. Berapa? Ternyata harga yang harus kita bayar adalah 175.000. Mudah kan? Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, sebuah kulkas dijual setelah diskon dengan harga adalah 140.000. Berarti 140.000 ini adalah harga yang harus kita bayar. Ternyata rabat tersebut adalah 12,5% dari harga sebenarnya. Kita bayar 140.000, diskonnya 12,5. Berapa harga kulkas tersebut sebenarnya? Yang dicari apa? Harga sebelum kena diskon. Bisa kita buat tabel lagi, harga awal, diskon, dan harga bayar. Kita bisa gunakan rumus ini. Yang terakhir ya, kalau diketahui diskon dan harga bayar, kita bisa langsung menghitung harga sebelum didiskon menggunakan rumus ini. Langsung kita tuliskan di sini.
Ini tadi diskonnya adalah 12,5%. Harga bayarnya adalah 140.000. Sedangkan yang dicari adalah harga label atau harga sebelum didiskon. Langsung saja kita masukkan 100%. 100% kurangi 12,5% dikalikan 140.000. Ini 100%. 100 kurangi 12,5, 87,5% kali 140.000. Bisa kita coret-coret. Ini bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 12,5 dapat 8 dan 7. Ini kita bagi 140 bagi 7, 2. 2 kali 8, 16, nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata harga awalnya adalah 160.000. Bisa dimengerti ya? Kalau bisa lanjut. Sekarang kita masuk ke bunga tunggal. Apa sih bunga itu? Biasanya kalau kalian menabung di bank atau meminjam uang pasti dikenakan bunga. Nah, bunga itu nanti kita bisa mencari dengan rumus ini. Bunga. Ketika kita menghitung bunga, caranya modal, entah itu pinjaman atau tabungan awal kalian, dikalikan waktunya, dikalikan persen bunga. Nah, total tabungan akhirmu, modal awal ditambah bunga tadi, atau ketika total pinjaman, modal awal pinjamanmu dikalikan besar bunganya. Di sini nanti ada beberapa cara ketika yang ditanyakan waktunya dalam satuan tahun dan dalam satuan bulan. Ketika diminta dalam satuan tahun, kalian bisa menghitungnya modal dikalikan T dikalikan B per 100. B per 100 inilah persen bunganya, T-nya waktu. Tapi ketika dalam bulan, kalian bisa menghitungnya modal dikalikan T per 12 dikalikan B per 100. Bedanya tahun dan bulan bisa dipahami ya. Kalau tahun tanpa dibagi 12, kalau bulan dibagi 12. Langsung saja ke contohnya. Di sini Dina mempunyai tabungan di bank sebesar 800.000. Jika tabungan itu mendapat suku bunga 18% setahun, tentukan banyak bunga yang diterima dalam 6 bulan. Perlu diketahui, ini yang ditanyakan adalah dalam satuan bulan. Jadi kalian bisa menghitung dengan rumus yang bulan. Yuk, kita cari dulu yang A. Diminta untuk menghitung bunga. Bunga berarti M kali T per 12 kali B per 100. Modal awalnya berapa? 800.000. Waktunya berapa? 6 bulan. 6 per 12, persennya 18 per 100. Bisa kita coret. Ini bagi 2, ini 9. 9 kali 8, 72, nolnya tinggal 3. Nah, jadi selama 6 bulan Dina mendapatkan bunga 72.000. Langsung total banyak uang setelah 6 bulan. Berarti total tabungan ya. Berarti modal awal ditambah bunga. Modal awalnya berapa? 800.000 ditambah bunganya 72.000. Tinggal kita tambah 872.000. Jadi uang Dina selama 6 bulan adalah 872.000. Contoh kedua di sini, seorang meminjam uang sebesar 600.000 dengan bunga tunggal 18% setahun pada suatu koperasi. Ia ingin melunasi utangnya dalam 2 tahun. Berapa angsuran yang harus dibayar setiap bulan? Nah, kalau ada seperti ini bagaimana? Ya jelas kita harus menghitung bunganya dulu. Bunga selama 2 tahun. Bunga selama 2 tahun. Karena yang ditanyakan tahun, berarti kita mencarinya M kali T kali B per 100. Modal awalnya 600.000. Waktunya 2 tahun. Persen bunga 18 per 100. Kita coret.
Coret. 6 kali 2 kali 18, 216. 216, nolnya tinggal 3. 1, 2, 3. Nah, bunganya selama 2 tahun adalah 216. Total pinjamannya berapa? Total pinjaman. Berarti modal ditambah bunga 216. Berapa? 816.000. Sudah cukupkah pertanyaannya? Belum. Yang dicari adalah besar angsuran. Besar angsuran. Besar angsuran per bulan. Sedangkan di sini kan diketahui 2 tahun, diminta untuk per bulan. Caranya bagaimana? Ya kita jadikan bulan dulu. 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? Ya 2 kali 12 sama dengan 24 bulan. Nah, besar angsuran per bulannya berarti dari 816.000 kita bagi 24. Berapa? 34.000. Jadi angsuran per bulannya adalah 34.000. Kalian cari dulu bunganya selama 2 tahun, kemudian totalkan dengan bunga awalnya, setelah itu bagi bulannya, karena 2 tahun berarti 24 bulan. Kalau nanti 3 tahun berarti 3 kali 12, 36 ya, sesuai pertanyaan ya. Nah, itu bunganya. Sekarang pajak. Apa itu pajak? Pajak itu pertambahan nilai yang harus kalian bayarkan. Beda dengan diskon. Kalau diskon mengurangi harga, tapi kalau pajak itu menambah. Jadi semakin banyak yang kalian bayarkan. Ini pajak. Cara mencarinya, persen pajak dikalikan harga awal. Total harganya, harga awal ditambah pajak. Macam-macam pajak. Ada pajak PPN, pajak pertambahan nilai, pajak UMKM, ada pajak penghasilan atau pendapatan. Kalau PPN itu besarnya 10% dari harga jual. Kalau pajak UMKM adalah 1% dari nilai omset. Ada juga pajak penghasilan. Contohnya langsung saja. Seorang menjual barang dengan harga 200.000. Nah, sebelum dikenakan pajak itu harganya 200.000. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan PPN, pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa uang yang harus dibayarkan? Ya berarti kita harus mencari pajaknya terlebih dahulu. Boleh kalian buat tabel seperti tadi juga nggak apa-apa. Harga awal, pajak, harga akhir, ya kan? Harga awalnya 200.000. Kita cari pajaknya dulu, berarti 10% dikalikan harga awal, ya kan? Coret 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata pajaknya adalah 20.000. Harga akhirnya berapa? Berarti harga awal ditambah pajak. Berarti 200.000 ditambah 20.000 berapa? 220.000. Jadi harga yang harus kalian bayar setelah kena pajak adalah 220.000. Demikian pembahasan tentang diskon, bunga tunggal, dan pajak. Kalian bisa ulang lagi, coba kerjakan lagi dari awal. Nah, supaya lebih jelas, ini saya punya soal latihan, bisa kalian kerjakan dari 1 sampai 4. Bisa kalian lihat. Terlihat ya. Nomor 1. Nah, bisa dibaca ya. 1, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Nanti kalau bingung bisa ditanyakan. Baik, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terus belajar, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.